Tak bisa dipungkiri, pandemi kerap kali menjadi buah bibir masyarakat dewasa ini. Dampaknya secara nyata berimbas pada semua kalangan masyarakat. Bahkan kita menganggapnya sebagai biang keladi dari segala bentuk aspek permasalahan yang ada. Keadaan seakan memaksa kita untuk berhenti. Namun, di sisi lain, kita pun dibenturkan oleh kenyataan bahwa siklus hidup harus terus berputar. Upaya-upaya yang kita perjuangkan dalam melewati getirnya kenyataan demi satu tujuan, bertahan hidup. Tak luput dari dampak pandemi, dia adalah Rusmanto Wiratna, lelaki Parubaya yang biasa dipanggil Om Pupu. Sehari-harinya ia berdagang lontong. Di sela kesibukannya, bermain musik adalah aktivitas yang ia tekuni, alih-alih sebagai penghibur diri selama masa pandemi. Beginilah kegiatan saya sehari-hari. Buka warung dari jam 8 sampai kurang lebih jam 7 malam. Saya sekarang lagi sedang mencatat stok dagangan yang sudah habis untuk belanja besok. Mudah-mudahan aja hari ini pendapatan sih lumayan lah dibandingkan hari kemarin. Ya kira-kira 45 sampai 50%. Biasanya dalam sehari saya dapat 100 sampai dengan 150 ribu. Tapi ya sekarang ya paling enggak 75 lah paling enggak, atau 80 paling banyak. Kira-kira seperti itu. Selama COVID ini dagangan saya menurun. Bukan hanya saya aja, tapi dari perkantoran juga, dari perusahaan juga seperti itu. Karena banyak karyawannya yang tuh di-cut oleh perusahaannya, ya seperti itu. Kalau masalah itu saya kurang paham gitu, kurang ngerti ya. Tapi saya hanya mengetahui itu dari berita-berita di TV, kita baca-baca koran seperti itu. Sebelum COVID ini ya, sebenarnya pekerjaan sehari-hari saya adalah pemain musik keroncong terutama gitu. Tapi semenjak ada PSBB ini, kegiatan musik keroncong saya itu agak terhenti karena kan dilarang berkumpul dan juga harus jaga jarak. Jadi ya udah gak pernah latihan lagi, selama ini vakum lah kira-kira seperti itu. Kalau sekarang ini sih agak lumayan ya, tapi nggak seperti yang sudah gitu. Kayak saya sih setuju aja, ya, karena itu kan anjuran pemerintah ya, pemerintah yang bikin ya. Kayak saya sebagai rakyat biasa ya ikut aja lah. Bang, di sebelah batu dong bang. Iya. Bukan saya itu aja. Pangan adalah bagian pokok dari rantai peradaban, sumber penghidupan bagi setiap manusia. Maka dari itu kita sempat merasakan fenomena panic buying yang secara gamblang menggambarkan egoisme manusia dan pentingnya makanan bagi kelanjutan hidup. Ironinya, bagi Mang Gondrong,
seorang pedagang makanan malah tidak merasakan keuntungan dari pandemi ini. Beradaptasi adalah suatu hal yang harus dikuasai sekarang ini. Perubahan demi perubahan yang terjadi lambat laun mengubah gaya hidup masyarakat. Pro kontra tentang COVID-19 sudah lumrah kita temui. Titik temu yang mustahil terjadi pada akhirnya berujung dengan kompromi. Paling 50% mah ada. Omsetnya biasa 4 kilo nurun jadi 2 kilo, separuhnya lebih. Sehari biasanya kalau belum corona bisa 4 kilo. 4 kilo berarti 40 mangkok lebih. Ya akhirnya mah biar cepat beres aja, biar nggak ada itu lagi lah, biar lancar lagi lah, normal lagi lah. Kalau saya jadi percaya nggak percaya sih, ya karena sekarang penyakit apa aja masuknya corona. Penyakit ini diperiksa corona, itu gitu aja udah. Cuma dagang aja udah. Iya. Nah. Yang normalnya mah lumayan ramai. Normal gitu. Giliran ini normal, Iya. naik apa? Naik ya. Ya setuju banget. Karena ya semuanya jadi normal semua, dagang jadi boleh kembali gitu loh. Kurang paham akan substansi bertahan hidup, rasa-rasanya menjadi hal yang kita sesalkan belakangan ini. Menyalahkan pihak lain menjadi stigma yang sudah melekat. Namun, yang sebenarnya terjadi, kita terus berharap agar kondisi berangsur membaik, pulih seperti sedia kala. Ya berasa sekali ya semenjak PSBB berlangsung itu ya sekitar 50%-nya lah ya 50% emang berasa banget. Sehari kalau lagi bagus bisa 600 gitu ya. Semenjak PSBB itu nggak nyampe segitu lagi, kadang-kadang dapat 200, 300 gitu. Ya tetap berusaha buka, tapi kan ada peraturan ya tidak boleh lebih dari kerumunan lebih dari 5 ya. Tapi tetap saya buka. Saya kalau nggak buka kan gimana kan? Buat makan sehari-hari, buat jajan, ke sekolah kan kita perlu dana juga kan. Dia berusaha buka walaupun umpamanya cuma yang beli cuman nggak seberapa lah gitu, tapi tetap saya berusaha buka. Saya sebagai warga masyarakat ya, sebagai warga negara Indonesia, saya percaya soalnya bukan di Indonesia doang kan, hampir di seluruh dunia gitu ada COVID ini gitu ya. Tapi nggak semuanya kan, tergantung keadaan fisik seseorang itu. Kalau umpamanya mungkin ada penyakit bawaan ya, ada penyakit bawaan lain tiba-tiba terkena COVID, ya bisa aja dia meninggal. Tapi kalau tidak ada penyakit bawaan, sebagian besar bisa sembuh walaupun terkena COVID. Normal. Ya emang sekarang udah kelihatan mulai agak normal lagi ya. Ya tapi nggak sepenuhnya, nggak 100%-nya gitu. Masih agak kurang sedikit lah pemasukannya. Ya kita kan menginginkan perubahan
seperti semula ya, normal. Tapi kan kalau umpamanya ada larangan seperti nggak boleh buka sampai jam malam atau apa, itu kan apa namanya, kita yang namanya perlu buat sehari-hari, buat makan, buat itu kan. Jadi kita tetap berjualan. New normal, bahwa sekarang new normal gitu. Sebenarnya sih mungkin bagi saya mah setuju ya. Tapi nggak tahu deh buat orang lain, nggak tahu. Kalau buat saya setuju sih. Udah mau hampir normal gitu kalau buat saya. Saya kan sini nggak ngontrak ya. Ya itu kalau buat saya setuju. Tak ayal, sebagian besar masyarakat mulai gelisah diombang-ambing ketidakpastian dari pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Pada akhirnya, menjadi tidak acuh adalah sikap yang diambil oleh banyak orang mengenai polemik dari pandemi ini. Efektif. Enak di rumah sih bang. Jadi kalau misalnya di rumah kurang efektif gitu bang. Maunya di sekolah langsung. Iya, biar kelihatan orang-orangnya. Kangen aja gitu. Iya kangen sama, iya kangen sama meja sekolah gitu. Kasihan aja sih. Iya. Soalnya kan masuk PPDB online kan umur bang. Kasihan yang muda. Jadi nggak masuk negeri. Di rumah kayak main HP, megang HP dong. Kayak sholat ya. Jadi kalau jalan-jalan sih bang naik sepeda BMX. Kayak bosen aja bang di rumah, nggak ketemu temen-temen, bosen. Jenuh juga ya. Iya, jadi kayak gimana gitu, jadi kayak gabut aja di rumah, mau ketemu temen, mau sekolah aja. Mantau sih bang. Mantap. Iya, jadi kalau misalnya nggak sekolah, nggak absen, diapain tetap apa, biar masuk dia. Kayaknya gimana ya? Kayak kasih tugas, terus kalau misalnya nggak absen, nggak ini maksudnya apa, terus pantau dari kegiatannya sih bang, kegiatannya doang. Iya. Kalau nggak sih bang nggak percaya bang, karena kalau misalnya COVID ada, kenapa orang pada keluar-keluaran? Terus wisata kebuka semua, giliran sekolah nggak kebuka. Kata gue sih bohong. Iya, biar orang tuh pada tenaga kerja Indonesia pada hancur. Penguasa, penguasa, berilah hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Sekali lagi. Penguasa, penguasa, berilah hamba